Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel aku, Ica Hakim Official. Di video kali ini sesuai judul, aku akan menjawab pertanyaan kalian yang udah masuk lewat postingan aku dan juga story aku. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel aku, langsung aja kalian subscribe channel aku, karena subscribe itu gratis, jadi kalian gak ada ruginya subscribe aku. Aku kasih waktu kalian 5 detik untuk kalian subscribe aku. Aku hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Jadi kali ini sesuai judul, aku akan menjawab pertanyaan kalian semua yang udah masuk, baik dari postingan IG aku dan juga story aku. Tapi aku akan menjawab pertanyaan yang pakai hashtag Ica Hakim Q&A dari postingan IG aku dulu ya. Aku jawabnya karena apa? Karena mereka mungkin agak malu kali ya kalau mereka nanyanya itu di postingan aku. Jadi cuma ada beberapa aja yang di postingan aku, yang paling banyak nanya itu di story aku. Yuk langsung aja kita ke Q&A nya, kita jawab satu persatu. Tapi ini aku pilihin aja, nggak semuanya aku jawab ya, karena rata-rata pertanyaan kalian itu sama, jadi kayak mirip-mirip gitu loh. Dan ini pertanyaan yang pertama. Mungkin ini banyak banget yang kalian ingin tanya sama aku nih, dari Suciana 03. Sejak kapan kakak bercadar dan kakak tinggal di mana? Kalau kalian misalkan nanya seperti ini, kapan aku bercadar, sebenarnya jujur ya, aku bercadar itu dari MI atau SD, sekolah dasar, dari kelas 3 mungkin ya. Tapi di situ aku masih kayak buka tutup gitu loh teman-teman. Jadinya aku di sekolahan itu pakai cadar. Tapi nanti kalau misalkan udah pulang, udah main sama teman-teman, nggak pakai cadar, cuma pakai jilbab biasa gitu aja gitu. Jadi pertama aku pakai cadar ya dari MI atau SD gitu. Dan ini kakak tinggalnya di mana? Aku tinggalnya di Magetan, tepatnya di Temboro. Buat kalian yang penasaran banget sama Temboro, langsung aja kalian kesini, main yuk sini. Habis itu pertanyaan selanjutnya, apa yang memotivasi kakak buat istiqomah bernikop? Sebenarnya kalau mau motivasi, sebenarnya kan alhamdulillah keluarga aku tuh ya pakai cadar. Jadi orang tuaku, ibu aku, umiku tuh emang udah lama pakai cadar. Jadi aku tuh kayak ikut-ikutan gitu loh. Pertamanya ikut-ikutan umiku pakai cadar, kayaknya aku mesti pakai cadar gitu. Jadinya aku di situ ya ada niat gitu loh buat pakai cadar. Awalnya ikut-ikut, tapi alhamdulillah makin tahun makin kesini istiqomah pakai cadar. Habis itu pertanyaan selanjutnya, gimana, dari Sita 05, gimana rasanya nikah muda?
ya seperti kalian itu, inilah kehidupan kalian gitu, ada kalanya manis, pahit, asin kayak gitu. Jadi ada berbagai macam rasa, sama seperti kehidupan kalian. Pasti kalian tuh nggak hidup manis-manis terus gitu. Pasti ada kalanya pahit, ada kalanya asin, asam, atau apalah itu. Jadi hidup itu ya kayak bumbu, banyak rasa. Pertanyaan selanjutnya ini dari Nadiawi 03. Assalamualaikum Afwan, mau tanya gimana perasaannya jika ada yang menghujat kakak tentang niqab, dan bagaimana cara menanggapinya, tolong jelaskan ya. Syukran. Ini karena aku orangnya berniqab dan juga aktif di sosmed, tentu banyak banget ikhwan-ikhwan atau uti-uti yang mereka itu mungkin udah alim atau udah suci gitu. Jadi mereka tuh komentar-komentar tentang berniqab, biasanya aku nggak terlalu menanggapin ya. Ini kehidupan aku, ini jalan pilihan aku emang belum bisa menjadi wanita yang solehah, yang sempurna, yang terus di rumah terus kayak gitu-gitu, berdiam diri di rumah tanpa ada kegiatan apapun. Aku nggak kayak gitu. Aku mungkin beda sama mereka yang udah istiqomah, udah nggak main sosmed. Tapi karena aku emang dari dulu di sosmed, bisnis juga lewat sosmed, jadinya ya udah jalanin aja. Orang nanggapin seperti apapun, mereka ngeritik aku bagaimanapun, ya udah aku cuek. Biasanya kalau ada orang yang komentar kayak gitu, langsung aja aku blokir gitu IG-nya. Aku males banget berkomentar sama mereka. Mungkin mereka udah alim, udah terlalu suci, jadinya ya udah. Tapi aku mikir, kok mereka kok bisa gitu ngomong kayak gitu, sedangkan profil mereka aja nggak pakai cadar, nggak pakai niqab. Kalian bayangin kayak gimana coba, sakit banget lihat komentar mereka, tapi mereka sendiri kayak gitu dong. Tapi itu ya namanya netizen, mereka mau berkomentar apa, mereka punya hak dong komentar. Tapi aku juga punya hak buat nggak menanggapi mereka gitu. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bintu Umi. Tips memulai bisnis bisa sukses kayak kakak, amin udah didoain sukses, amin. Sebenarnya aku ini masih merintis ya, jadi kalau dibilang sukses ya belum sukses banget. Jadi kita tuh kayak apa-apa itu kayak masih sendiri gitu loh, belum punya manajemen. Jadi kayak packing, nulis kayak gitu, rekap-rekapan tuh kayak alhamdulillah masih kita sendiri gitu. Jadi kayak belum mencapai sukses sih, baru proses gitu. Tipsnya apa ya? Tipsnya ya tentunya buat kalian yang sudah menikah, karena kalau bisnis kita cuma sendiri, nggak ada suami gitu tuh emang susah banget, agak ribet ya. Jadi buat kalian yang ingin bisnis dan sukses, nikah dulu gitu. Ini menurut aku aja. Soalnya kalau kita sendirian bisnis, terus kayak kita misalnya punya toko tapi kita cuma sendirian tuh kayak kewalahan nggak sih tuh. Jadi yang pertama-tama kita harus menikah dulu, dan disitu kita mulai bisnis. Dan bisnis itu nggak langsung punya toko gede atau gimana, enggak. Biasanya ada kalian pemula tuh kayak dropship gitu loh, kayak menjualkan produknya orang kayak gitu. Jadi dropship kayak gitu, mulai aja dari situ. Jadi jualannya orang, nanti punya penghasilan. Kalau udah banyak baru deh nyetok barang kayak gitu, baru promosi. Terus yang paling penting ya ada akun all-shop gitu buat menarik pelanggan kayak gitu. Dan yang dijual itu yang sekiranya di pasaran itu laku, seperti sekarang jualan niqab, alhamdulillah udah banyak banget yang jualan niqab. Kalian bisa gabung di reseller Al Hakim, promosi terus ya.
Habis itu kita ke selanjutnya, ke pertanyaan selanjutnya. Apa lagi ya? Ini dari Nur Syarifah 95. Kelahiran berapa, tinggal di mana? Ini mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang banyak banget ditanyakan. Kelahiran tahun berapa kak, umurnya berapa kak, itu udah sering banget pertanyaan yang muncul di pikiran kalian. Jadi aku kelahiran 9 berapa ya, aku tuh udah tua banget sebenarnya. Aku kelahiran 97, tapi di KTP aku kelahiran 96. Tinggal di mana tadi udah dijelasin ya, kalau aku tinggalnya di Temboro. Dan ini pertanyaan dari postingan aku di Instagram mungkin cukup, dan sekarang lanjut ke pertanyaan yang lewat story aku. Pertanyaan yang pertama dari Deanova ZH. Pengen punya anak berapa Uti? Untuk saat ini rawat dulu 2 anakku, jadi 2 anak dulu aja ya. Nanti kalau misalkan udah dikasih rezeki lagi sama Allah, diterima, alhamdulillah punya anak lagi kalau misalkan udah waktunya. Pertanyaan selanjutnya dari Ahwat Kalem. Ceritakan kisah hijrah kakak dong. Dan seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya kalau dibilang hijrah sih aku nggak hijrah ya. Karena apa? Karena aku ya pertamanya ikut orang tua gitu. Orang tua pakai niqab, aku pakai niqab kayak gitu. Jadi umiku pakai niqab, terus aku ikut-ikutan dong pakai niqab. Tapi ya itu, dulu aku masih buka tutup waktu SD, waktu MI kayak gitu. Jadi pakai cadarnya paling cuma di sekolahan doang. Kalau udah pulang itu ya udah pakai jilbab biasa kayak gitu. Dan aku alhamdulillah aku istiqomahnya pakai niqab dan enggak buka-buka lagi itu MTS. Jadi ketika aku udah MTS, kira-kira usiaku ya 13 tahun lah, situ aku udah alhamdulillah udah pakai niqab. Dan juga kalau ketemu kakak ipar ya pakai niqab kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Aufa Rahma. Tahun berapa memakai niqab? Rata-rata ya kayak gini ya pertanyaannya, ya agak mirip-mirip gitu. Tahun berapa? Jadi kalau 3 SD kira-kira tahun 2005 lah ya, kalau nggak 2006. Kalau nggak ya 2006 lah ya, segitu. Habis itu pertanyaan selanjutnya dari Aldin WN 21. Sudah berapa lama di Temboro kak? Ini mungkin banyak banget yang penasaran aku di Temboro itu udah berapa lama. Jadi aku dulu hijrah ke Temboro, maksudnya pindah. Dulu aku alamatku tinggalku di Jakarta, habis itu pindah ke Temboro ini sekitar tahun berapa ya, 2003 kalau nggak salah ya, 2003. Jadi hampir 17 tahunan lah aku di Temboro guys, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya itu udah bahasnya udah gak usah panjang-panjang lebar karena juga privasi buat keluarga aku. Pertanyaan selanjutnya, oke, next, dari Syifa Latif 1. Kakak kapan open order niqabnya? Udah open Uhti dari habis lebaran kemarin, cuma emang WhatsAppnya itu slow respon. Jadinya kalian kalau mau order niqab sabar nunggu, karena banyak banget yang order, dan itu niqabnya itu kebanyakan pre-order, jadinya tuh makin lama. Jadi kalau kalian serius mau order ya sabar sampai dibalas dulu.
chat-chat kalian gitu. Dan next kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pisco Pensiun. Cara membuat kain wall piece. Pertanyaan macam apa ini? Kita itu produksi nikop cuma jahit nikop, bukan bikin kain teman-teman. Ini pertanyaan yang terlalu cerdas mungkin ya. Dan ini pertanyaan selanjutnya dari Aini 1612. Ceritakan kok bisa sampai nikah. Pertanyaan macam apa lagi nih? Kok bisa kamu tuh tanya kayak gini? Kok bisa sampai nikah? Emang kenapa? Nggak mau aku nikah gitu, maunya aku jomblo terus. Kamu aja yang jomblo. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bunga Syahlita. Jadi kalau kalian tahu, Bunga Syahlita ini adalah customer pertama aku di Instagram. Jadi Bunga Syahlita ini dulu pernah order nikop di aku. Pertama kalinya aku bikin IG gitu, tiba-tiba ada yang order Bunga Syahlita, dan nggak tanggung-tanggung ordernya tuh kalau nggak salah sampai 3 jutaan, kalau nggak 5 jutaan gitu lah guys. Jadinya itu langsung banyak banget, kita seneng banget dong. Tapi sekarang kok nggak ada kabar lagi Uti Syahlita, Bunga Syahlita. Dan ke pertanyaannya ya, Bunga Syahlita ini nanya, BB dan TB berapa mbak? Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk di benak-benak kalian, di pikiran-pikiran kalian. Tinggi aku berapa, berat badan aku berapa. Jadi aku tuh sebenarnya kalau dibilang tinggi no, tapi kok dibilang pendek juga ya enggak juga sih. Kalau mereka ngiranya kok di foto Kak Ica kayaknya agak tinggi deh, kok di foto Kak Ica kayaknya kurusan deh, itu karena yang motoin aku tuh orang yang profesional banget, yaitu suami aku. Jadi ya cari icon-icon yang kalau di foto tuh kelihatan tinggi, jadi dari bawah gitu fotonya, itu tips ya. Habis itu gimana ininya biar nggak kelihatan gemuk. Jadi berat badan aku dulu setelah melahirkan anak aku yang kedua, berat badan aku turun banget dong teman-teman, karena dulu juga aku kerjanya di toko, jadi kayak setiap hari lembur gitu. Berat badan aku cuma 38, dan selama lockdown ini berat badan aku naik drastis dong, jadi 42. Dan tinggi aku cuma kisaran 150 cm aja teman-teman, karena aku tuh mengil-mengil gini deh. Next kita ke pertanyaan selanjutnya dari Arashif 73. Antara saudari dan suami, siapa perilaku yang seperti anak-anak? Pasti kalian yang udah punya uhti yang kalian punya suami pasti ngerasain dong, yang kanak-kanak itu siapa, pastinya tahu dong, yaitu suami. Next ke pertanyaan selanjutnya, karena durasinya panjang banget jadi kita langsung aja. Pertanyaan selanjutnya dari Dewita Rahma. Kak, apa pengalaman terburuk saat kakak memutuskan untuk nikah muda? Pengalaman terburuk apa ya? Ya dulu sih kayak nggak disetujuin gitu sama dari keluarganya suami, tapi alhamdulillah sekarang ya sudah baik-baik aja. Mungkin ada beberapa yang masih nggak suka sama aku, nggak perlu disebutin lah, ini privasi buat aku.
Next ke pertanyaan selanjutnya dari Caca 246. Kakak pakai cadarnya dari umur berapa? Ini udah dijawab ya tadi, dari SD, dari umur aku kan dari 3 SD. Jadi umur berapa itu? Kira-kira umur 9 tahunan lah ya. Next, tanggapan dari Arifah Haha. Kak, apa hukumnya niqab? Jelaskan lebih lengkapnya ya Kak. Jadi hukum niqab itu ada beberapa macam, dan aku kan bukan ustazah, aku juga bukan orang alim, jadi nggak banyak aku bisa menjawab sebenarnya di sini. Cuma aku ikut pendapat yang mewajibkan memakai cadar. Jadi ada beberapa imam, kita kan ada punya 4 mazhab, dan aku ikut mazhabnya Imam Syafi'i yang mewajibkan bercadar. Ada juga yang cadar itu cuma sunnah gitu. Jadi kalian mau ikut mana itu ya terserah kalian, mau pilih yang mazhab yang mewajibkan apa yang menyunahkan. Kalau kalian ikut mazhab yang hukum cadar itu sunnah, ya enggak apa-apa. Jadi kalau kalian nggak pakai cadar juga ya nggak dosa. Tapi kalau kalian pakai cadar dapat pahala karena sunnah. Tapi kalau wajib yang seperti yang aku pakai ini, aku ikutin ini mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi cadar itu wajib. Jadi kalau aku keluar nggak pakai cadar ya aku dosa gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah udah nggak buka tutup lah ya. Jadi aku kalau keluar gitu alhamdulillah udah pakai cadar terus begitu. Doain ya semoga tetap istiqomah aku pakai niqabnya dan nggak buka tutup dengan godaan-godaan luar sana. Buat kalian yang pemula memakai niqab atau hijrah, ya ini saran dari aku sih, yang pertama, jangan nanggepin omongan mereka yang mereka itu kayak cadaran kok bla bla bla, cadaran kok bla 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 bla. Itu jangan kalian dengarkan, karena itu akan mematahkan semangat kalian buat hijrah, buat istiqomah pakai cadar. Yang kalian dengarkan adalah orang yang ngasih semangat ke kalian, jadi kalian lebih semangat lagi. Dan buat kalian mungkin orang tuanya nggak bolehin pakai cadar, udah kalian nurut aja ke orang tua. Mungkin kalian bisa cadarannya sembunyi-sembunyi, maksudnya kalau kalian ketika keluar gitu pakai cadar itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan orang tua bener-bener melarang kalian bercadar, ya udah setidaknya menutup aurat dengan sempurna. Maksudnya ya pakai jilbab kayak gitu, pakai jilbab yang syar'i, pakai pakaian yang syar'i, itu udah cukup buat kalian. Kalau kalian tuh belum siap pakai cadar, itu aja sih saran aku. Udah sampai sini dulu videonya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like video ini, komen kalau ada saran atau kritiknya, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian semua, dan pastikan kalian subscribe channel aku. Jangan lupa juga aktifin notifikasinya karena bakal ada update dan video terbaru dari aku. Assalamualaikum.